Okay, hello everyone. Let's learn about grammar section. We have 9 questions today, so you would like to prepare your pencil, your paper, start practicing with me. Let's go to number 1. It is all about the error recognition. Jadi semuanya soalnya adalah tentang mencari kesalahan pada sebuah kalimat. Tidak ada incomplete sentence pada video kali ini. Let's start. Yeah, we go to the first question. Silakan untuk di-pause videonya and then try to answer the question. Go on. Okay, Sandra has not really missed a play or concert since she was 17 years old. Untuk yang sudah menyelesaikan, bisa disimak. Untuk yang belum, boleh di-pause dulu sebelum kita membahas pertanyaan ini. Okay? Subject in the sentence is Sandra, adalah subjeknya, kemudian verbnya has not missed. And then we have the adverb there, rarely, has not really missed a play or concert since she was 17 years old. Dia tidak pernah melewatkan a play or drama, konser, dari dia itu berusia 17 tahun. Okay? Okay. The material is about avoid double negative. Hindari negatif yang double. Jadi negatifnya satu aja, jangan menempatkan negatif, dua kata negatif dalam satu waktu ataupun dalam waktu yang bersamaan ataupun berurutan. Di sini ada catatan, ada dua yang perlu saya sampaikan. Ada negatif, yaitu almost nothing or not at all. Okay? Hampir tidak ada atau tidak ada sama sekali. Ada 3, ada hardly, barely, and scarcely. Okay? Jadi kalau kalian menemukan kata-kata ini, maka maknanya menjadi negatif. And then the second one we have almost never, hampir tidak pernah. We have rarely, seldom, and hardly ever. Rarely dan seldom itu kan jarang-jarang. Jarang-jarang berarti pernah sih, 1 mungkin atau 2 kali, tapi hampir tidak pernah karena jarang tersebut. Okay? Rarely, seldom, hardly ever. Kalau kalian menemukan kata ini, maka maknanya menjadi negatif. Nah, ketika kita relate pada kalimat tersebut, kita cek ada not, has not. Sudah negatif not-nya. Kemudian ditambah lagi dengan rarely. Nah, ini yang berlebihan. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata not di sana. It should be Sandra has rarely missed a play or concert since she was 17 years old. Okay? Pada kalimat ini, tenses yang digunakan adalah present perfect. Dibuktikan dengan adanya kata kerja has missed. Has, karena Sandra itu cewek, 1 ya, jadi pakai has. Kemudian missed adalah verb 3. Okay? Let's go to the second one. Okay, the professor had already given the homework assignment when he had remembered that Monday was a holiday. Jika sudah mengerjakan, bisa langsung disimak. The professor itu adalah subjeknya. The professor adalah subjeknya, kemudian had already given adalah kata kerjanya, the homework assignment itu objeknya, when he had remembered that Monday was a holiday. Di sini subjek verb sudah oke. Tapi ada satu hal yang perlu kita bahas terkait dengan tenses. Di sini tensesnya adalah past perfect. Kalau atas tadi present perfect dengan has plus verb 3, kalau yang ini had plus verb 3, maka dia past perfect. Apa itu past perfect? Past perfect adalah tenses yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang telah terjadi sebelum sesuatu yang lain terjadi di masa lalu. Jadi ada kejadian pertama itu terjadi duluan. Nah, itu yang past perfect. Dilakukan sebelum kejadian 2. Dan kedua kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Nah, first action ataupun kegiatan yang pertama kali dilakukan, kita menggunakan had plus verb 3. Sedangkan kegiatan kedua yang dilakukan, kita memakai verb 2. Konjungsi yang dipakai biasanya pakai before, after, and when. Okay? Jadi past perfect itu pasti terjadi in the past. Ada 2 kejadian. Kejadian pertama terjadi sebelum kejadian yang kedua.
Oke. Nah, di sini kita cek had already given. Ini kan tidak di garis bawah, berarti pasti sudah betul ya, had already given. Dia pakai had plus verb 3. Nah, kemudian ada conjunction when. Sama kan, when he had remembered. Nah, di sini ternyata second action-nya harus pakai verb 2. Sedangkan pada kalimat ini dia masih pakai had plus verb 3. Jadi sama-sama had plus verb 3. So, had remembered should be changed or should be replaced by remembered only. Remembered. Karena kita hanya perlu verb 2, bukan had plus verb 3 lagi. Gitu. Untuk Monday was a holiday. I think there is no problem here. Karena Monday was itu juga merujuk pada in the past. Jadi pakainya was, bukan is. Next, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Having been beaten by the police for striking an officer, the man will cry out in pain. You can start to answer the question. Having been beaten by the police for striking an officer. Telah dipukuli ataupun dilumpuhkan oleh polisi karena menyerang petugas, the man, laki-laki, will cry out in pain. Menangis kesakitan. Nah, di sini kita punya having been beaten. Itu adalah materi terkait dengan participial phrase. Participial phrase. Oke? Di mana klausa yang pertama itu tidak ada subjeknya. Let's see. Di sini kan tidak ada subjeknya. Jika tidak ada subjeknya, maka kita merujuk pada the man sebagai subjek dari klausa yang awal ini. Ya, meskipun di sini tidak tertulis, tapi kita bisa tahu by konteks bahwa yang dimaksud yang dipukuli atau yang dilumpuhkan oleh polisi ini adalah the man-nya. Let's analyze the verb. We have the first action is having been beaten. Having been beaten, kalau pakai having ini ya, berarti perfect. Dan maknanya adalah have been beaten. Past perfect. Dalam bentuk yang pasif. Kenapa pasif? Karena ada been. Kalau hanya having beaten aja, itu bisa active. Nah, karena ini past perfect, maka kita merujuk pada catatan yang atas tadi, bahwa first action itu pakai had plus verb 3. For active, kalau active had plus verb 3. Kalau passive, had been plus verb 3. Sedangkan kegiatan yang kedua itu memakai verb 2. Jadi tidak mungkin pakai will cry out. Karena termasuk tidak logis ketika menyatakan sesuatu telah terjadi, lalu nangisnya itu setelah akan dilaksanakan, kan tidak make sense ya. Jadi kita ubah yang di sini menjadi verb 2. Okay, let's go to the next slide. The fourth question. This table is not sturdy enough to support a television, and that one probably is neither. Go on to answer the question. Okay, let's discuss everyone. This table, meja ini tidak cukup kokoh untuk menopang televisi, dan meja itu juga mungkin tidak kokoh. Kenapa bisa bilang meja itu? Karena that one itu merujuk pada si this table. Okay. Kemudian ada probably, isn't, neither. Berarti tidak juga kokoh. Materi yang ada pada kalimat ini adalah negative agreement. Di video sebelumnya kita belajar tentang affirmative agreement, like so do I, dan lain-lain. Kalau yang di sini itu yang negatif, setuju tapi ya hal yang negatif. Ada dua, kita bisa pakai either dan neither. Kalau pakai either berarti subjek dulu, kemudian pernyataan negatif, baru either. Contoh, as isn't either. As diisi oleh subjek ya. As isn't either. Kalau kita pakai neither, maka pakainya positif. Contoh, neither is as. Kalau polanya itu negatif dulu, berarti kita pakai either. Kalau di belakangnya itu ada positif, maka depannya kita kasih neither. Ya, persis seperti notes tersebut. As isn't either, neither is as. Maka di situ kita pakai isn't neither. Itu salah, karena ada negatif. Kalau negatif, ini kan isn't either. Kalau negatif kan pakainya either, bukan neither. Jadi pakainya as isn't either. Okay? And that one probably isn't either. Let's go to the next question. The bridge was hit by a large ship during a sandstorm last week. Pause the video and answer the question.
Oke, the bridge, jembatan sebagai subjek, was hitting. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. By a large ship, kapal yang besar, during a sudden storm last week. Selama badai minggu kemarin. Let's see everyone. The bridge was hitting. Kalau ada was diikuti oleh verb ing, maka ini menjadi sedang menabrak di masa lalu. Apakah mungkin jembatan sedang menabrak sesuatu? Nah, ini yang kita bahas konteksnya. I think it is impossible for the bridge was hitting. The bridge was hitting. Maka kita perlu menggantinya menjadi passive voice. Sebelumnya jembatan sedang menabrak menjadi jembatan ditabrak. Kata-kata ditabrak itu menggunakan passive voice. Kalau sedang menabrak memakai active voice. Karena passive voice, maka kita ada rumus yang lain. Setiap tenses memiliki rumus passive voice yang berbeda-beda. Tapi general rules-nya adalah be plus verb 3. Tinggal be ini menyesuaikan masing-masing tenses. Untuk past tense, kita pakai be-nya adalah was dan were. Sesuaikan. Was itu untuk tunggal, were itu untuk jamak. Plus verb 3. Nah, di sini hitting itu kan verb ing, maka salah. Harusnya was hit by a large ship. By a large ship. Oke? Okay? Hit itu verb 3-nya juga pakai hit. During, selama, a sudden storm, sudden, mendadak ya, last week, tiba-tiba, mendadak atau tiba-tiba, last week, minggu kemarin. Okay, go on to the next question. The company representative sold to the manager a sewing machine for $40. Okay, answer the question, everyone. Okay, the company representative, itu adalah subjeknya, sold to the manager a sewing machine for $40. Kita cek di sini. Perwakilan dari perusahaan itu menjual apa? Nah, di sini ada perbedaan antara direct object dan indirect object. Direct object itu di sini ditempati oleh a sewing machine, karena itulah yang dijual. Dijual ke siapa? Ke manager. Maka yang ke siapa tadi, yang menerima tadi adalah indirect object. Nah, pada kalimat ini, sold itu kan menjual. Kemudian to the manager itu penerima. Nah, yang dijual kan di belakang nih. Yang dijual yang di belakang. Maka yang dijual ini merupakan direct object. Berhubungan langsung dengan verb sold. Jadi bukan menjual manager, tapi menjual mesin jahit ke manager. Ada dua pola untuk kata kerja sell. Jika ada subject verb diikuti oleh direct object dulu, yang dijual apa, plus preposition plus indirect object. Kalau bentuknya, polanya seperti ini, maka kita perlu preposisi to. Apa itu preposisi? Di sini. To adalah preposisi. Pola yang kedua, jika ada subject plus verb diikuti oleh indirect object, maka kita tidak perlu menggunakan preposition. Langsung saja ke direct object-nya. Oke? Di sini, to the manager itu adalah penerima, maka dia adalah indirect. Dan a sewing machine adalah yang dijual, yang berhubungan langsung dengan verb. Maka kita masuk ke pola yang kedua. Indirect object dulu, manager, baru a sewing machine. Kita tidak memerlukan to atau preposition. Maka yang betul adalah the company representative sold the manager a sewing machine. Okay? Let's go to the next slide. The taxi driver told the man to don't allow his obedient son to hang out the window. Answer the question, everyone. Oke, subjeknya adalah taxi driver. Told the man, berarti membisiki atau bilang ke the man-nya, laki-laki. Di sini termasuk ada negative indirect command. Kalau command yang langsung kan kayak misalnya, don't hang out the window, don't open the door, don't close the door, misalnya. Itu kan direct. Kalau di sini indirect command. Jadi perintah secara tidak langsung dan negatif. Polanya adalah not plus to plus infinitive atau verb yang tanpa tambahan apapun. Kalau kita lihat di sini ada to, ada don't, ada allow, jadi tidak
perlu ada, jadi pola ini salah. Harusnya the taxi driver told the man not to allow his obedient son. Not to. Jadi jangan sampai menaruh to, lalu ada negatif. Harus negatifnya dulu, baru to. Go on to the next question. These televisions are quite popular in Europe, but those ones are not. Answer the question. Okay, these televisions itu adalah subjeknya. Kemudian kenapa di situ pakai these? Karena televisinya banyak. Kalau cuma satu televisi, maka pakainya this. THIS, oke. Kemudian are quite popular, cukup populer di Eropa, tapi yang itu tidak, maksudnya ada tidak populer gitu. Materi yang kita ambil adalah demonstrative articles as pronouns. Demonstrative articles itu kayak this, that, these, those. Digunakan sebagai kata ganti. Dalam hal ini sebagai kata ganti atau pronouns. Nah, kalau sudah pronouns, maka kita tidak perlu menambah benda lagi di setelahnya. So, once di sini tidak diperlukan. Kita cukup bilang, these televisions are quite popular in Europe, but those are not. Jadi bukan those ones, karena those sudah menggantikan si television. Kalau televisinya satu, bisa pakai this or that. Kalau televisinya banyak, pakai this or those. Okay? Let's go to the last question. The price of crude oil used to be a great deal lower than now, wasn't it? Pause the video and answer the question. Okay, the price of crude oil. Jadi harga dari minyak mentah used to be a great deal lower than now, wasn't it? Ini ada question tag or tag questions. Nah, ada dua pola yang kita pelajari untuk materi ini, yaitu past time habit dan be accustomed to, or to become accustomed to. Past time habit itu adalah kebiasaan di masa lalu yang sekarang tidak dilakukan lagi atau tidak relevan lagi. Polanya adalah used to plus infinitive atau verb yang biasa. Kemudian be accustomed to become accustomed to berarti terbiasa atau mulai terbiasa sekarang ya. Bisa pakai be itu bisa diganti is, am, are, was, were, kemudian be ini bisa diganti is, am, are, kemudian get itu juga sama get, dan used to plus verb ing. Nah di sini kita pakai yang past time habit, ada used to kan di situ, jadi pakai past time habit. Dulu iya, sekarang enggak. Nah used to berarti kan sebagai kata kerja, oke. Nah kemudian di sini ada wasn't it. Wasn't itu digunakan untuk kata-kata yang diikuti oleh adjective, diikuti oleh adverb, diikuti oleh noun gitu. Misalnya is used to, maka kita bisa pakai isn't it. Was used to, kita bisa pakai wasn't it. Tapi kalau di sini hanya ada used, maka dia adalah verb. Maka tag questionnya harusnya did not, didn't it gitu. The price of crude oil used to be a great deal lower than now, didn't it? Begitu. Okay, I think that's all everyone for today. I hope the video will help you to learn about grammar section. I also shared about some grammar rules in my videos. You can find another video in this platform. I think that's all everyone. Good luck for your test and bye.